Sejarah mencatat, peran Haji Muhammad Soeharto sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Setelah diangkat pada tanggal 27 Maret 1968 sebagai presiden, beliau secara gigih memimpin pembangunan nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Sejumlah prestasi dan keberhasilan dicapai oleh pemerintahan Presiden Soeharto, baik di dalam maupun di luar negeri. Di tengah kesulitan ekonomi dan resesi yang melanda dunia, Indonesia menurut Bank Dunia menjadi negara kuat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto karena mampu mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 7,6% per tahun. Masa kecilnya yang kental dengan suasana pedesaan membuatnya sangat akrab dengan dunia pertanian, sehingga beliau benar-benar menguasai masalah pertanian. Dan itu menjadi bekal bagi Presiden Soeharto untuk membawa bangsa ini mencapai kemakmuran. Beliau sukses mengantarkan Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada beras. Dan karena itulah beliau mendapat penghargaan khusus berupa medali emas dari Badan Pangan Dunia FAO. Penghargaan dunia selanjutnya diraih saat Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode yang kelima. Kala itu ia dianugerahi United Nations Population Award, salah satu penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan. Presiden Soeharto mampu memikat hati dunia internasional. Presiden yang dijuluki sebagai The Smiling General oleh dunia internasional dianggap berhasil menegakkan harkat bangsa Indonesia. Sementara di tingkat ASEAN, Presiden Soeharto dianggap berjasa ikut mengembangkan organisasi regional sehingga diperhitungkan di dunia. Penghargaan tingkat dunia lainnya yang diperoleh Presiden Soeharto berupa Piagam De Officina yang diterima tanggal 19 Juni 1993 dari UNESCO. De Officina diberikan atas prestasi Presiden Soeharto dalam mengembangkan dunia pendidikan dengan memberikan kesempatan pendidikan wajib pelajar 9 tahun. Sebelumnya tanggal 18 Februari 1991, Badan Kesehatan Dunia WHO menganugerahi penghargaan The Health for All kepada Presiden Soeharto. Setelah melalui tahap pelita 5, Indonesia berhasil melakukan terobosan pemerataan bidang kesehatan. Program imunisasi, pemberian ASI, gerakan sadar gizi, puskesmas dan posyandu adalah program kesehatan bagi masyarakat yang mampu membawa penduduk Indonesia pada tingkat kesehatan yang lebih baik. Atas prestasinya yang luar biasa itu melalui prakarsa Menteri Penerangan Ali Murtopo, bangsa Indonesia menganugerahi gelar Bapak Pembangunan yang ditetapkan melalui TAP MPR nomor 5 tahun 1983 kepada Presiden Soeharto. ...28 April 1996, Ibu Negara Ibu Tien Soeharto wafat. Dengan rasa sedih yang mendalam, Pak Harto melepaskan kepergian Ibu Negara. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menggiring Indonesia pada krisis ekonomi yang parah. Kondisi itu mendorong masyarakat Indonesia sampai pada titik puncak penolakan terhadap kepemimpinan Soeharto. Menghadapi tuntutan mundur, Presiden Soeharto kemudian menyatakan bahwa reformasi yang dituntut rakyat akan dimulai pada tahun 2003. Namun rupanya tekanan demi tekanan dan tuntutan mundur makin kuat. Kali ini, saat masih dalam kunjungannya ke Kairo, Mesir untuk menghadiri KTT G15, Presiden Soeharto menjawabnya dengan menyatakan bersedia mundur jika rakyat memang menghendaki. Ia juga menyatakan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Suasana di luar waktu itu sedang ramai-ramainya, banyak yang menuntut supaya Pak Harto mengundurkan diri atau diganti yang lain gitu. Tapi itu belum ada keputusan dari Pak Harto, juga belum ada sampai ke Cendana. Sudah ada Tutut sama Pak Harto duduk berdua gitu, terus saya masuk
Setelah masuk situ, Tutut ngasih tahu sama saya bahwa Pak, ini nggak usah ngurus apa terlalu capek-capek lah. Ini sudah ada tekad Bapak mau mengundurkan diri. Jadi saya kaget, aduh, Bapak mau mengundurkan diri, terus nanti siapa penggantinya, siapa yang bertanggung jawab daripada bangsa ini? Nah, Tutut ngasih tahu bahwa ya ini karena mengundurkan diri karena ada surat ini, tunjukkanlah surat yang ditandatangani oleh 14 menteri. Hanya berselang 70 hari setelah dilantik menjadi presiden untuk periode yang ke-7, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri dan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pasca pengunduran diri sebagai presiden, Pak Harto dan keluarganya harus menghadapi tuntutan sejumlah elemen masyarakat reformasi untuk mengadili Pak Harto yang telah memimpin selama 32 tahun. Namun pada tanggal 12 Mei 2006, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan SKPP perkara mantan Presiden Soeharto dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak layak untuk diajukan ke pengadilan. Minggu 27 Januari 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Pak Harto wafat setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta selama 24 hari. Jenazah almarhum Pak Harto dimakamkan di Astana Giribangun, Surakarta, berdampingan dengan makam Ibu Tien Soeharto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh rasa duka yang amat dalam, pada hari ini kita semua, seluruh rakyat Indonesia, berkabung atas wafatnya Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Sejumlah prestasi dan keberhasilan telah dicapai oleh pemerintahan yang almarhum pimpin, yang pada hakikatnya mengantarkan bangsa Indonesia setapak demi setapak menjadi bangsa yang makin maju dan makin sejahtera. Hadirin yang saya muliakan, dengan jujur dan hati yang bersih, kita patut mengakui begitu banyak jasa yang telah almarhum berikan pada bangsa dan negara. Namun kita juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa dan juga layaknya seorang pemimpin, almarhum tentulah tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan. Tidak ada manusia, umat hamba Allah yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, marilah kita sebagai bangsa yang berjiwa besar dengan tulus mengucapkan terima kasih serta memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi atas dharma bakti dan pengabdian almarhum pada bangsa dan negara.